Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini program M3Q kita akan lanjut menerjemahkan surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini 15 sampai 20 Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang yang menganggap ketika memperoleh nikmat itu merasa itu Allah muliakan, tapi sebenarnya enggak. Memperoleh nikmat itu bukanlah tanda Allah sayang dan sebaliknya. Jadi bukti sayang Allah itu tidak selalu dengan Allah memberikan nikmat sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, bukti Allah tidak sayang bukan berarti Allah memberikan kekurangan atau sesuatu yang enggak enak dalam kehidupan. Jadi di sini Allah menjelaskan kebiasaan manusia, fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, idza ketika mabtalahu rabbuhu, Allah atau Tuhannya mengujinya, fa'akramahu dengan ujian yang Allah memuliakannya, wa na'amahu dan memberinya nikmat, fayaqulu maka dia berkata Rabbi, Robku atau Tuhanku akromani telah memuliakan aku. Ini kebiasaan manusia gitu ya, tapi sebenarnya bukan seperti ini. Artinya Allah memuliakan dan menghinakan itu bukan dengan nikmat dan harta yang Allah limpahkan. Wa amma dan adapun idza mabtalahu, apabila dia mengujinya, apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi, maka Allah menyempitkan atasnya rizqahu, rezekinya, fayaqulu maka dia berkata Rabbi, Tuhanku ahanan, dia telah menghinakan aku. Merasa kalau Allah menyempitkan rezekinya itu Allah telah menghinakannya, atau ketika Allah melapangkan rezekinya maka Allah telah memuliakannya. Itu umumnya manusia merasa seperti itu, tapi sebenarnya enggak, karena apapun yang Allah berikan itu adalah ujian. Kita diberi Allah nikmat sebanyak-banyaknya, maka itu ujian kesyukuran kita. Kita harus banyak bersyukur. Sebaliknya, ketika Allah menguji kita dengan dengan rezeki yang sempit, kemudian nikmatnya dikurangi, itu adalah ujian juga untuk menguji kesabaran kita. Nah, yang benar
kita sebagai orang mukmin itu ketika Allah berikan nikmat kita harus bersyukur. Bersyukur itu beda ya antara memuji dan bersyukur. Kalau memuji itu alhamdulillah, itu masih pujian belum syukur. Tapi kalau syukur itu berarti melakukan tambahan dengan sebuah amal. Ketika Allah memberikan rezeki kita yang melipat, rezeki kita yang cukup melimpah, maka bukan karena Allah muliakan kita, tapi kita diuji, zakatnya dikeluarkan enggak, sodakohnya dikeluarkan enggak, maka itu yang harus kita perhatikan, bukan masalah Allah memuliakan kita gitu, bukan. Tapi ujian ketika Allah beri nikmat lebih, maka syukurnya yang harus kita pegang. Kemudian ketika Allah memberi ujiannya, ujian yang dalam kondisi tidak berlebih, mepet-mepet atau kurang-kurang dikit, maka di situ adalah syukur kita, sabar kita yang harus kita kuatkan. Jadi kita tidak boleh tidak boleh mengsuudzoni Allah. Kita nggak boleh merasa bahwa Allah itu nggak baik dengan kita, karena Masya Allah nikmatnya Allah ke kita itu kalau mau kita hitung nggak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau sekiranya engkau itu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu menghitungnya, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Kalau di surah Ar-Rahman sampai Allah bilang berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi memang nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita, baik kita yang taat kepada Allah maupun yang maksiat kepada Allah. Nikmatnya nggak pilih-pilih, tetapi kitanya sebagai umat Muhammad, hamba Allah yang taat, kita harus punya sikap dua. Ketika Allah kasih limpahan kemuliaan dan kelebihan, kita harus bersyukur. Ketika Allah ngasih sedikit kekurangan, kita harus bisa bersabar. Jadi bukan fayaqulu rabbi akroman atau fayaqulu rabbi ahanan, tetapi sabar atau syukur. Kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Sudah Allah kasih kemuliaan, Allah kasih nikmat yang banyak, sama anak yatim nggak mau muliakan. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Rasulullah dengan orang yang dengan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti antara telunjuk dan jari tengah, dekatnya seperti ini, seperti itu. Kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, bahkan tidak kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna, dan kalian tidak saling menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kita itu penting untuk saling mengajak, saling menguatkan, kita memberi makan orang-orang yang miskin. Kadang-kadang kalau kita memberi sendirian itu kan mungkin terbatas ya, kemampuan kita terbatas, hanya bisa ngasih misalnya 2 orang, 3 orang seperti itu. Tapi ketika kita mengajak yang lain dan itu kita koordinir, insya Allah kita bisa memberinya lebih banyak, sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Dan yang kita ajak mungkin nggak mikir mau ngasih gitu ya, tetapi ketika kita ajak dan mau ngasih, maka itu ada pahala untuk kita, pahala mengajak. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kulunat turasa, dan kalian memakan harta warisan. Harta warisannya anak yatim, aklal lamma, makan dengan mencampur adukkan. Misalnya nih, kita punya, atau kita ini Allah titipin anak yatim yang kita asuh, maka sebaiknya harta itu kita pisah. Yang punya hartanya anak yatim ya untuk anak yatim, yang harta kita jangan sampai kita campur aduk dan akhirnya malah harta anak yatim itu kemakan oleh
kita karena campur. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, wa tuhibbuna dan kalian mencintai al-mala harta dunia ini ya, hubban jamma dengan kecintaan yang berlebih. Jadi ini hal-hal yang kita diingatkan oleh Allah. Ketika kita mencintai harta dengan berlebih sekali, itu juga bisa melenakan kita dan bisa menjauhkan kita dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus harta itu di tangan, tapi tidak di hati. Kalau cinta itu pasti di hati kan, nggak mungkin cinta kok dengan tangan. Kalau harta di tangan kan bisa kita gampang keluarkan, kita gampang gunakan. Tapi kalau di hati itu bisa menyebabkan pelit dan lain-lain karena cinta banget dengan hartanya. Kalau dicintai itu biasanya nggak mau dilepas. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta dengan berlebihan. Nah, kita itu boleh berharta banyak, tetapi di tangan supaya bisa kita gunakan dengan maksimal dan akhirnya harta itu bisa menambah amal kita, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, dan nantinya harta itu akan menolong kita dan menyelamatkan kita di akhirat. Itu harta yang keren tuh seperti itu, harta yang kita punya di dunia, tapi nanti di akhirat harta itu yang akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan pengingat-pengingat kita di ayat-ayat Allah di surah Al-Fajr ini menjadikan dorongan kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur ketika dapat nikmat, menjadi orang yang lebih bersabar ketika dapat ujian, kemudian bisa lebih menyayangi anak yatim. Kalau Allah kasihkan rezeki, lebih mau memberi makan orang miskin gitu ya. Kalau Allah titipkan anak yatim, ya hartanya kita jaga, jangan kita campur baur dan akhirnya kita ikut make. Kemudian juga dengan harta ini kita harus biasa saja gitu ya, nggak terlalu cinta yang berlebih banget sehingga itu membuat kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, peserta MIQ, sebelum kita tutup kita hafalkan 5 kata lagi di ayat 15 sampai 20. Yang pertama, fa'ammal insanu idza mabtalahu ibtalahu artinya mengujinya. Fa'akramahu lalu dia memuliakannya, ibtalahu mengujinya, akramahu memuliakannya, wa na'amahu dan memberikan nikmat kepadanya. Ibtalahu mengujinya, akramahu memuliakannya, na'amahu memberinya nikmat, akromani memuliakan aku, ahanani menghinakan aku. Ulangi lagi. Ibtalahu ini kita potong dikit-dikit ya. Kalau sambung katanya kan idza mabtalahu, nanti ngapalnya kepanjangan. Ibtalahu mengujinya, akromahu memuliakannya, na'amahu memberinya nikmat, akromani telah memuliakan aku, ahanani telah menghinakan aku. Ulangi lagi. Ibtalahu mengujinya, akromahu memuliakannya, na'amahu memberinya nikmat, akromani memuliakan aku, ahanani menghinakan aku. Nah, itu 5 kata yang kita hafalkan di pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.